selamat datang kembali pada podcast kita kali ini. Pada podcast kali ini, kita akan membawakan topik yang semakin relevan dalam dunia pendidikan, yaitu mengenai laboratorium virtual. Bersama saya, Irma Afianti dari Prodi Pendidikan IPA, dan tak lupa juga kita kedatangan 3 tamu spesial dari Prodi Pendidikan IPA. Mari kita sambut Kak Sabrina, Kak Safitri, dan Kak Intan. Hai semua. Halo semua, kenalin nama aku Sabrina Arsedia Maharani. Aku dari Prodi Pendidikan IPA. Untuk adik-adik di rumah, aku tunggu kedatangannya di Prodi Pendidikan IPA ya. Hai semua, saya Safitri Hiratul Ayun dari Prodi Pendidikan IPA. Tentunya kita dari Universitas Jember ya. Gimana nih, masih semangat gak? Tentunya masih semangat dong ya. Halo semuanya, namaku Intan Nazara, biasa dipanggil Intan dari Prodi Pendidikan IPA. Salam kenal semuanya. Oh iya, mengenai kejadian kemarin nih Kak, kan kita sempat lockdown kan ya karena COVID-19. Otomatis pembelajaran sobat saya terganggu dong. Nah, menurut kakak-kakak sekalian nih, apakah ada alternatif lain yang tidak perlu mengharuskan kita untuk kayak praktikum di sekolah gitu? Apakah ada dari kakak-kakak, pengalaman kakak-kakak gitu? Ya ada loh kak, kan kita jamnya udah canggih nih ya. Otomatis ada salah satu lab yang itu bisa diakses dimanapun kita berada. Hah? Emang iya? Apa tuh? Iya ada loh. Boleh dong spill sedikit. Itu loh kak, apa tuh namanya lab virtual. Emangnya kemarin kakak-kakak semuanya nih gak nerapin? Oh iya, aku tuh dulu ingat-ingat aku dulu waktu SMP kalau nggak salah itu disuruh pakai lab virtual pet sama lab change, ya kan? Hah? Emang iya? Aku kemarin nggak ada loh pakai laboratorium virtual kayak gitu. Masa sih? Ya, aku baru tahu sekarang. Hah? Jadi kalian tuh nggak tahu apa itu lab virtual? Apalagi pet ya? Mungkin bisa nih sama Kak Sabrina dibantu untuk menjelaskan apa itu lab virtual. Oke nih ya, aku jelasin. Jadi, aku tuh pernah baca jurnal yang ditulis kalau nggak salah sih namanya Euromanalis sekitar tahun 2022. Nah, jurnal di situ bilang kalau misalnya laboratorium virtual itu kayak lingkungan yang mensimulasikan kita praktikum seperti pada laboratorium fisik. Jadi kita tetap bisa ngelakuin eksperimen, kita tetap bisa ngelakuin pengamatan, mengumpulkan data, tapi semua itu dilakukan menggunakan HP atau perangkat digital. Oh, jadi gitu ya Kak penjelasan dari laboratorium virtual itu. Jadi aku mau nambahin sedikit lagi nih ya. Jadi sebenarnya laboratorium virtual itu menawarkan interaktivitas yang tinggi. Misalnya nih kayak simulasi PET. Jadi PET itu memungkinkan siswa untuk kayak apa ya, memanipulasi variabel dan melihat dampaknya secara langsung seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Terus bedanya laboratorium fisik sama laboratorium virtual itu apa? Soalnya kan aku dulu cuma sempat belajar di laboratorium fisik aja. Jadi dulu di sekolahku tuh laboratorium fisiknya tuh kita bisa berinteraksi secara langsung dengan alat-alat yang digunakan saat praktikum. Terus juga kita bisa secara langsung memegang alat-alatnya gitu. Jadi kita bisa tahu semuanya. Nah itu kan kalau laboratorium fisik ya. Terus perbedaan antara laboratorium fisik dan laboratorium virtual itu menurut jurnal yang aku baca nih, itu penelitian yang dilakukan oleh Sani dan Tanoma sekitar pada tahun 2018 itu terletak pada pengalaman langsungnya. Oh gitu ya Kak. Terus kelanjutannya gimana? Ya, jadi kalau pada laboratorium fisik itu memberikan pengalaman sensori. Jadi kita bisa menyentuh alat-alat yang ada di lab, terus mencium aroma dari bahan yang dibuat praktikum, terus kita bisa melihat langsung reaksi yang kita lakukan pada saat eksperimen. Namun kalau lab virtual itu malah sebaliknya. Jadi kita terbatas oleh gadget ataupun alat bahan digital. Oh, jadi perbedaannya jauh banget ya kalau kita mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Kak Piti. Kan tadi Kak Piti sempat menyinggung bahwa laboratorium virtual itu kan kayak terbatas kan ya di perangkat lunak, di gadgetnya. Tapi kan kalau menurut saya nih ya, kan karena saya sudah pernah pakai juga nih, itu laboratorium virtual itu punya kelebihan lain, misalnya kayak bisa diakses di mana saja seperti itu.
Nah, betul Kak. Jadi tadi itu namanya aksesibilitas. Jadi, laboratorium virtual itu bisa diakses di mana aja dan kapan aja. Mau pagi, mau sore, mau malam, siang itu bisa. Mau kalian di sekolah ataupun di rumah atau lagi nongkrong, itu kalian bisa ngakses di mana aja. Yang penting kalian punya perangkatnya. Apa sih kayak HP atau komputer, laptop, dan yang paling penting lagi punya koneksi internetnya. Jadi laboratorium virtual ini benar-benar bantu banget bagi siswa dan sekolah yang punya keterbatasan pada laboratorium fisik gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Tapi selain aksesibilitas nih, mungkin dari kakak-kakak yang lain apakah tahu selain aksesibilitas itu keunggulan dari lab virtual itu apa lagi gitu? Jadi izin nambahin ya Kak, menurut jurnal yang aku temuin, itu penelitian yang dilakukan oleh Kudus dan kawan-kawan sekitar tahun 2017. Itu kuncinya cuma satu, yaitu keamanan. Jadi keamanan itu menjadi keunggulannya. Dalam laboratorium virtual, itu siswa dapat melakukan eksperimen yang beresiko tanpa khawatir akan terkena bahayanya gitu. Oh, berarti kalau kita pakai laboratorium virtual tuh kita bakal terjaga ya keamanannya. Jadi kita bisa terhindar dari kecelakaan kerjanya gitu. Terus kalau masalah efektivitasnya dalam pembelajaran itu gimana? Lancar apa enggak? Bagus apa enggak? Jadi izin nambah ya. Jadi aku tuh pernah baca. Jadi ini tuh jurnal dari Sanima dan kawan-kawan pada tahun 2024. Jadi sebenarnya efektivitas laboratorium itu sangat tergantung pada bagaimana ia digunakan. Misalnya nih ya, jika lab virtual itu dirancang dengan baik dan diintegrasikan dengan metode pengajaran yang tepat, maka lab virtual itu dapat meningkatkan pemahaman konsep dan kayak keterampilan berpikir kritis dari siswa seperti itu. Oh iya, Intan, kamu pernah dengar tentang lab change enggak? Jadi, lab change itu juga salah satu lab virtual selain PET loh. Oh, kayaknya aku pernah baca deh kalau tentang lab change. Nah, menurut jurnal yang pernah aku baca yang ditulis oleh Luciawati DKK pada tahun 2022 itu menjelaskan bahwa lab change merupakan platform digital yang mengakses berbagai sumber daya pendidikan. Nah, contohnya itu adalah laboratorium virtual ini. Nah, selain itu juga lab change itu dapat meningkatkan literasi digital kita. Nah, yang satunya ini bentar ya Kak ya, izin membaca dulu. Dari jurnalnya itu. Iya. Nah, selain itu juga Lab Change memiliki inovasi dalam integritas seperti sistem manajemen pembelajaran atau LMS yang dimana para pendidik itu dapat menyusun rencana kegiatan yang ada di laboratorium itu. Gitu. Itu kan tadi tentang lab change. Untuk PET itu menurut Riantoni dan kawan-kawan tahun 2019 itu mengatakan kalau PET merupakan proyek simulasi interaktif yang dikembangkan oleh University of Colorado Boulder. Jadi PET itu fokus pada mata pelajaran sains dan matematika aja. Nah, di sini kalian bisa search di Google maupun di Chrome tentang pet simulation. Terus kalian bisa klik yang teratas di sini. Nah, setelah diklik, kita bisa scroll ke bawah. Kita bisa lihat di sini ada materi tentang fisika, matematika, kimia, bumi dan luar angkasa, dan biologi. Nah, kita coba yang fisika dulu ya. Kita klik, terus tunggu loading. Nah, di sini sudah loading. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ada 63 percobaan di sini. Kita bisa melakukan banyak banget percobaan, mulai dari gaya apung, spektur bedah hitam, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mencontohkan di masa dan bekas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya kita bisa menaruh berbagai berat. Kita bisa mengukur juga. Nah, nggak hanya di fisika aja, kita bisa mencari di biologinya. Nah, di sini kita klik yang biologi. Kita tunggu loading. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya. Banyak banget, ada kepadatan, seleksi alam, ekspresi gen, sel saraf, dan penglihatan warna. Oh, jadi seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita bandingkan nih antara lab change sama PET itu lebih bagus mana gitu? Jadi kalau menurutku ya, kalau untuk pemula itu lebih bagus ke PET-nya aja. Karena kalau PET itu sangat direkomendasikan kepada siswa-siswi yang baru melakukan
percobaan di lab virtual. Nah, setelah kita melakukan eksperimen di lab virtual PET, itu nanti kita bisa upgrade ke yang life change. Nah, Oh, jadi menurut Kak Piti nih, lebih enak pet daripada lab change ya, kalau misalkan dibuat untuk pemula. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai kelebihan laboratorium virtual nih. Mungkin teman-teman dan kakak-kakak ini bisa berbagi informasi mengenai kekurangan dari lab virtual. Jadi, biar Sobat Sen di rumah kayak apa ya, mengetahui tentang kekurangan lab virtual lebih dalam lagi. Oke nih ya, aku kasih tahu untuk sobat sains yang ada di rumah. Jadi lab virtual ini tetap punya kekurangannya. Jadi tadi sudah sering banget disinggung ya kalau kekurangan lab virtual itu ada di pengalaman langsung. Jadi kita tuh nggak ada feel-nya, kita nggak dapet feel waktu kita melakukan eksperimen. Malah nanti jatuhnya kita nggak tahu nih gimana cara pakai alat laboratorium kayak pipet, kayak mikroskop. Kita tuh nggak tahu cara pakainya. Terus kita juga keterbatasan pada jaringan. Kita harus mencari jaringan yang bagus. Terus kita juga harus punya perangkat yang memadai juga gitu. Oh, jadi itu kelemahan dari laboratorium virtual. Kalau dari laboratorium fisik sendiri yang pernah aku rasain ini, Iya. itu kita harus mengeluarkan beberapa uang untuk membeli bahan-bahannya. Kalau alatnya kan biasanya disediakan dari laboratoriumnya. Nah, terus kita juga harus menyesuaikan waktu dengan kelas-kelas lain. Karena kan kalau di sekolah itu kita nggak pakai sendiri. Jadi kan cuma satu ya. Jadi harus gantian gitu. Terus juga kita harus butuh pendampingan dari guru Iya. karena itu rawan kecelakaan kerja gitu. Itu sih yang aku rasain. Bener sih ya apa yang dikatakan sama Kak Intan tadi. Soalnya di SMP ku sendiri kan ini ya, laboratorium itu cuma ada satu dan kita itu harus gantian gitu loh sama kelas yang lain. Jadi gak bisa tiba-tiba kayak dua kelas langsung masuk karena kan ya kecil juga laboratoriumnya. Nah, aku ini tadi dengar sedikit apa yang disampaikan oleh Kak Intan mengenai peran guru ya. Menurut kakak-kakak sendiri nih, peran guru yang seperti apa yang dibutuhkan dalam melakukan praktikum? Aku izin nambahin ya. Jadi peran guru itu sangatlah penting sekali. Karena apa? Karena guru itu perlu membimbing siswa dalam menggunakan laboratorium virtual, lalu memberikan konteks dan membantu siswa menghubungkan simulasi dengan konsep-konsep yang dipelajari dalam pembelajaran sehari-hari itu, sehingga pendampingan pemanfaatan teknologi ini, apalagi kita kan menggunakan lab virtual, itu sangatlah penting sekali. Bagus banget ya apa yang disampaikan Kak Titi tadi mengenai apa itu peran guru dalam penggunaan laboratorium kan ya. Ngomong-ngomong nih, kita kan sudah berada di akhir podcast ini. Apa sih pesan khusus kakak-kakak yang ada di sini mengenai laboratorium untuk sobat sains yang ada di rumah? Izin aku dulu ya yang nambahin. Jadi pesan atau kesan buat sobat sains di rumah itu yang pertama mengenai laboratorium virtual. Ya, jadi laboratorium virtual adalah alat yang sangat-sangat berharga sekali dalam dunia pendidikan tentunya. Namun penting untuk menggunakannya secara bijaksana. Karena apa? Karena nanti itu kita sebagai calon masa depan bangsa itu harus bisa mengintegrasikannya dengan metode pengajaran yang sangat baik. Kalau dari aku ya, jadi pesanku itu laboratorium virtual ini benar-benar bagus banget karena kita tuh menambah pengalaman belajar. Terus tapi perlu diingat ya, kalau misalnya laboratorium virtual itu nggak bisa gantiin laboratorium fisik dan juga peran dari guru. Menurutku sendiri nih ya, sebagai orang yang masih belajar tentang laboratorium virtual, itu sangat recommended banget sih bagi yang pemula, karena kan itu kita bisa melakukan eksperimennya itu dimanapun tanpa keterbatasan tempat, dan kita itu merupakan solusi yang praktis bagi di pendidikan di dunia sains gitu. Jadi gimana nih sobat sains, sudah pada paham belum mengenai pembelajaran laboratorium virtual pada podcast kita kali ini? Paham dong Kak? Paham ya? Harus paham dong. Oke, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung acara pada podcast kali ini.
Terima kasih kepada kakak-kakak sekalian yang berkenan hadir dan berbagi informasi kepada kita semua mengenai laboratorium virtual.